Pemirsa, jumlah kasus baru positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat menjelang awal Juli 2022. Dan di tengah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah berwacana akan melakukan vaksinasi booster dosis keempat. Hal ini akan kita bahas dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom saat ini, yaitu Dr. Syahril, juru bicara Kemenkes, dan ada Bapak Iwan Daryawan selaku epidemiologi UI. Halo, Dr. Syahril, Bapak Iwan, apa kabar? Baik, selamat malam, salam sehat. Baik, saya ke Dr. Syahril terlebih dahulu. Dokter, saat ini kasus COVID-19 masih menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi. Ini berawal dari awal Juli lalu, sudah terjadi peningkatan terus-menerus hingga saat ini. Ini apa penyebabnya, Dok? Ya, namun sebelumnya kami koreksi sedikit. Dalam 4 hari terakhir justru turun lagi gitu ya. Baik. Jadi turun sedikit. Memang kita dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir itu fluktuatif. Nah itu menunjukkan kalau kita sedang ada pandemi kita ini belum berakhir. Nah kenaikan itu satu dipicu oleh subvarian baru yaitu BA4 dan BA5 ya. Nah tentu saja banyak faktor kenapa terjadi peningkatan. Sebagaimana yang sudah kita sinyalir banyak. Mungkin ada tingkat kedisiplinan yang menurun dan pengawasan yang menurun. Nah untuk itu Bapak Presiden ingin mengajak kita kembali ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Satgas Covid tadi, Prof. Wiku. Ayo kita sama-sama kembali mendisiplinkan, meningkatkan lagi pengetatan dan juga jangan lupa vaksinasi. Baik, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, salah satu tadi faktor penyebab naiknya lonjakan dari kasus COVID-19 ini, kalau dari Dr. Syahril mengatakan adanya varian baru, B4 dan B5. Ini seberapa bahaya sih Pak penyebarannya? Iya, jadi kita tahu bahwa saat ini di Indonesia itu didominasi oleh BA5 ya. Dan kita tahu bahwa subvarian sebetulnya ya, subvarian BA5 dari varian Omicron ini menularnya lebih cepat dari varian sebelumnya. Dan juga dia memiliki kemampuan immune escape, artinya yang sudah divaksin itu bisa juga. Ya. Tapi buat orang-orang sudah divaksin, data di kita sendiri, data di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa orang yang sudah divaksin, apalagi yang sampai vaksinasi booster, itu resiko untuk meninggal jika dia terinfeksi COVID itu jauh sekali berkurang. Jadi memang vaksinasi itu sangat bermanfaat di sini. Baik, ini berarti dengan adanya vaksinasi ini adalah mengurangi resiko meninggal, tapi untuk tertular memang tidak bisa dihindarkan, seperti itu ya Pak Irwan? Iya, jadi artinya dengan vaksinasi itu tidak menjamin kita sama sekali tidak bisa tertular. Tidak, itu kita masih bisa tertular. Resikonya berkurang, betul, tapi masih bisa tertular. Seperti yang terjadi di sekeliling kita ya, yang sudah vaksin 1 kali, bahkan booster tertular juga. Jadi, supaya kita tidak tertular, itu kita harus lakukan juga prokes. Karena sebetulnya prokes itu, protokol kesehatan misalnya pakai masker, tahu juga kan resiko kita untuk tertular di COVID-19 ini. Baik, penerapan prokes ini masih harus selalu ditingkatkan, masih harus diperketat gitu ya Pak Irwan. Saya ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, untuk target vaksinasi saat ini seperti apa Dok? Untuk booster, vaksinasi yang kedua, ini juga ada wacana katanya mau ada vaksinasi keempat nih. Ya, betul ya. Tapi saat ini kita sebetulnya bangsa Indonesia lagi fokus atau prioritas untuk meningkatkan cakupan vaksin booster ke-1 atau vaksin ketiga. Karena kita baru 26,8 ya Pak Prof. Iwan ya. Jadi kita akan mengejar target minimal 50%. Kalau Pak Menteri mengatakan kalau bisa kita sampai lebih dari 70%. Kemudian karena saat ini dalam keadaan pandemi yang angkanya tadi disebutkan naik turun dan bahkan cenderung naik, maka kita akan melakukan vaksinasi keempat atau booster kedua dengan didahului oleh tenaga kesehatan sebagai orang yang dalam kelompok risiko tinggi. Kenapa begitu? Karena inilah jawaban pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan yang sudah hampir setahun mereka mendapatkan vaksin yang booster ke-1 dulu.
Nah, kenapa tenaga kesehatan? Karena mereka-mereka ini adalah yang punya risiko tinggi, yang memang harus berhadapan langsung terdepan untuk merawat pasien-pasien COVID. Nah, setelah itu tentu saja ada berikutnya, yaitu lansia, comorbid, dan pelayan publik yang lain, termasuk awak media ya. Saya kira ini yang menjadi prioritas kita semua dan terus adalah masyarakat seterusnya. Nah, saat ini kita harus beriringan nih, vaksin booster pertama atau yang ketiga dan keempat untuk nakes itu serentak akan kita tingkatkan. Berarti untuk saat ini masih fokus untuk vaksin booster yang pertama, belum ada ditetapkan untuk nanti selanjutnya untuk booster yang kedua ya, Dok? Ya, baru untuk nakes dulu ya. Baru untuk nakes. Baik. Akan sampai. Nah, untuk sejauh ini, Dok, apakah ada masih kendala yang dihadapi untuk memberikan booster untuk vaksinasi ini sendiri? Ya, untuk logistik cukup ya, tenaga untuk vaksinasi atau vaksinator insya Allah sudah cukup, karena tenaga kesehatan ini kan berada di rumah sakit, puskesmas di mana tempat dia berada, dan situ juga tempat pelaksanaan vaksin. Nah, perlu kita meningkatkan, bagaimanapun ada faktor risiko perlu disampaikan. Tidak semua nakes pun itu mempunyai suatu kesadaran yang tinggi juga untuk melakukan. Jadi kita harus mengajak mereka bersama-sama juga, sebagaimana kita mengajak masyarakat di vaksin yang booster pertama ini gitu loh. Jadi kendala secara keseluruhan atau secara umum insya Allah nggak ada ya. Baik, Dr. Syahril, Pak Iwan, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti dialognya akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.